Dr. Haji Budiarto Marsul SEMSI, seorang pria kelahiran Tanjung Sakti Lahat, didampingi seorang istri Haji Haslinda SEMSI, juga berkecimpung dalam politik. Memiliki 2 putra dan 1 orang putri, salah seorang putranya pun mengikuti jejaknya menjadi anggota DPRD Palembang. Budiarto Marsul yang pernah menjabat sebagai ketua Partai Gerindra mengawali karir sebagai wali kota Pagar Alam sejak tahun 2003 sampai dengan 2008. Menjadi anggota DPRD Sumsel sejak tahun 2009 dan sampai sekarang menjadi anggota DPRD Sumsel selama 3 periode. Sempat menjabat Ketua Komisi 2 DPRD Sumsel, Budiarto Marsul terus memperjuangkan kesejahteraan petani dengan mendengarkan aspirasi mereka di bidang pertanian dan perikanan. Kedua bidang ini digeluti sejak kecil, bahkan saat ini tetap fokus pada bidang ini. Salam jumpa pemirsa, bukan basa-basi. Kali ini bersama saya Meli Asumarti dan saudara, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah seorang tokoh politik, yakni Bapak Dr. Haji Budiarto Marsul SEMSI. Dan beliau adalah salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Partai Gerindra. Dan selama 2 periode menjadi Ketua Komisi 2 dan kali ini beliau duduk di Komisi 1. Baik pemirsa, kita ikuti keseharian dan mengenal lebih dekat Bapak Budiarto Marsul. Ikuti saya. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Selamat siang. Baik, iya. Selamat siang. Sedang sibuk apa ini? Ya? Iya Pak. Ayo, mengganggu nggak nih? Oh enggak. Siang-siang sedang istirahat memang ya Pak. Ya, tapi ya. kami memang ingin mengganggu waktu Bapak karena kita akan bercerita lebih banyak tentang Bapak dan Ibu juga. Baik. Ayo, kenalan aja. Iya baik, terima kasih Bapak. Yuk. Ya, terima kasih Bapak. Ini lagi kumpul ya Pak? Pas lagi kumpul-kumpulnya. Iya, ada ini cucu. Cucu. Cucu sudah berapa nih Bu? Ya. 2. Iya. Semua ada di sini, keluarga, anak-anak juga Pak? Anak-anak ini ada yang sekarang lagi dinas di Jawa Barat ya. Yang 2 ada di sini. Sudah ada di kebetulan sini. yang 1 kan kuliah di ITB, Iya. ambil S2. Sudah standby di Tapi rumah. lagi sekarang lagi ada di sini. Semua 3 putranya ya Pak ya? 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi rame dong sekarang, ada cucu, anak-anak udah pada kumpul ya Bu. Inilah salah satu kebahagiaan kumpul keluarga, ada anak, cucu, menantu. Betul. Baik, kembali ke aktivitas Bapak. Orang mengenal Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya, dan duduk di Komisi 2. Saat ini di Komisi 1 ya Pak ya, Saat ini dan di Komisi 1. dari fraksi Partai Gerindra. Bisa Bapak cerita sedikit tentang kegiatan Bapak sebagai anggota Dewan? Iya, Dari saya awal. ini adalah periode ketiga di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita mulai dari tahun 1999, saya sudah duduk di DPR Sumatera Selatan. Dan pada awal periode pertama itu saya sampai akhir periode kedua menjadi pimpinan Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan yang membidangi perekonomian. Selama berapa periode itu? 2 periode ya Pak? Saat ini yang periode ketiga saya taruh di Komisi 1 bidang pemerintahan. Iya, awalnya Bapak pernah menjabat sebagai wakil wali kota ya Pak ya? Betul. Di Pagar Alam. Tahun 2003 sampai 2008 saya menjadi wakil wali kota Pagar Alam. Itu adalah wali kota dan wakil wali kota definitif pertama untuk kota Pagar Alam. Oh, di tahun 2003 berarti sempat terjeda 2003 dari waktu sampai 2008. menyambung kembali untuk menjadi anggota Dewan. 2009 jadi anggota DPRD provinsi. Iya. Tapi sebelumnya saya kan menjadi akademisi, saya dosen yang ditugaskan di Universitas Bengkulu. Melihat jejak perjalanan Bapak di dunia perpolitikan ini memang sudah banyak sekali istilahnya kata orang tuh asam garamnya ya Pak ya. Nah, sebetulnya awalnya memang bercita-cita untuk menjadi seorang birokrat gitu, seperti menjadi anggota dewan, kemudian duduk di wali kota, pemimpin daerah seperti itu.
Apakah memang sudah menjadi cita-cita Bapak? Di program betul tidak ya. Oke. Tapi mengenal politik itu sejak mahasiswa, sejak SMA bahkan saya. Saya di SMA menjadi pimpinan OSIS. Kemudian di universitas itu saya sebagai terakhir menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dan juga aktif di berbagai organisasi, baik keagamaan maupun pemuda pada saat mahasiswanya. Dan hampir sebagian besar organisasi intra university saya ikut. Dan waktu itu saya SMA dan kuliah di Yogyakarta. Di Jogja. Tapi menghabiskan masa sekolah dasar sampai SMP di daerah kelahiran ya Pak? Ya, SD dan SMP itu saya tempuh di kampung halaman saya. Iya Bapak, saya lihat di ruangan ini begitu banyak foto-foto yang tentunya memiliki cerita ataupun kenangan-kenangan tersendiri. Ada Pak Prabowo, ada Ibu Megawati. Bisa cerita sedikit kita ke sana ya Pak? Oh iya, boleh. Ibu, kita ke sana ya. Pak Prabowo. Iya. Sebagai ketua Dewan Pembina dan sekaligus ketua umum Partai Gerindra. Beliau ini tentu saya sangat mengagumi, ya. Satu aspirasi, satu visi dengan saya, jadi wajar kalau saya menyenangi tokoh mengagumi juga ya Pak ya. Prabowo ini. Alhamdulillah berapa kali ke Palembang saya ikut mendampingi beliau ke keliling kota Palembang. Kemudian ini foto keluarga ya Pak? Kali ini foto keluarga. Saya ada anak menjadi wakil wali kota Pagar Alam. Ada ini anak. piagam penghargaan apa itu Pak? Ini piagam penghargaan 2 periode menjadi anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan. Di sana juga saya lihat ada Ibu Megawati tengah bersalaman sama Bapak. Ada cerita apa pada momen itu? Kalau ini pada waktu saya menjadi wakil wali kota, kemudian Ibu Mega menjadi Presiden RI. Jadi kami diundang untuk mengikuti suatu rapat di istana. Undangan khusus tentunya ya Pak ya. Kalau ini sehari-hari saya sudah 2 periode menjadi wakil ketua Kuarda Pramuka Provinsi Sumatera Selatan. Sampai saat ini ya Pak? Sampai saat ini. Ya. Nah, ini pada tahun berapa yang Ibu? Ini kalau nggak salah di 2004. Ya. 2 tahun saya menjadi wakil wali kota. Baik. Kalau ini kenangan indah bersama sang istri ini. Oh, Ibu ini, saya pikir putrinya Bapak. Ibu awet muda sekali ya. Nanti berbagi resep ya Bu ya. Bisa aja. Iya, betul. Saya pikir ini anak perempuannya ternyata Ibu ya Pak ya. Tapi memang Bapak dan Ibu tetap fit, energik dengan usia yang memang seperti saya juga tidak muda lagi seperti itu. Nanti saya akan tanyakan kiatnya apa gitu ya Bu. Kalau itu foto-foto saya waktu di Pagar Alam, itu pada waktu saya masih dinas, wakil wali kota, ini itu kayaknya lagi dalam satu perkebunan deh Pak. Ya, saya senang sekali. Jadi saya juga memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana cara bertani. Karena saya sebagai anak petani, saya juga punya sedikit ilmu tentang tani. Itu kebun kubis yang saya miliki tempoh hari, hasilnya melimpah karena bagus sekali. Tapi sayang harganya pada waktu itu murah. Anjlok ya Pak. Nah, jadi itu jadi persoalan kadang-kadang bagi petani, dia mampu untuk bertanam dengan baik. Tapi sampai saat ini perkebunan kol itu tetap ditanamin kol atau sudah beralih fungsi? Beralih fungsi. Jadi kebun kopi itu. Oh, sekarang. Tetap beras loh di situ. Oke, tetap beras ya. Sawah yang gitu. Ya, tetap menjadi persawahan seperti itu ya Bu ya, bukan menjadi tempat-tempat yang tidak lagi difungsikan untuk pertanian seperti itu. Tetap. Bapak itu kalau sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, seorang bapak, tegas, sikapnya itu sangat tegas, baik kepada anak-anak maupun kepada saya sebagai istri, sifatnya tegas sekali, tetapi juga sekaligus penyayang. Sebagai wakil rakyat, beliau juga fokus untuk rakyat. Terkadang juga beliau meninggalkan keluarga kalau untuk rakyat. Beliau bisa berhari-hari juga bersama rakyat, dan rumah ini juga sering dijadikan untuk masyarakat
umum. Kita jeda sejenak ya. Baik pemirsa, bukan basa-basi akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Kita beralih ke ruangan lain ya Pak ya. Ini juga adem sekali dan cukup luas. Ini ruang tempat Bapak berkumpul seperti itu? Ini ruang keluarga. Biasanya kami ngobrol-ngobrol sama anak, menantu ada di sini. Ini tempat cucu saya bermain, jadi kursinya kita singkirkan Dipelongkan dulu ya. Baik Bapak, biar ini lapang. foto-foto keluarga anak-anaknya juga. Dari 3 anak Bapak ada nggak yang mengikuti jejak untuk aktif di dunia perpolitikan juga? Ada. Ya. Anak saya yang pertama itu Azanu Getar Nusantara juga mengikuti saya. Dia tertarik dengan politik ya. Sudah 2 periode menjadi anggota DPR Kota Palembang. Yang kedua dia dokter, sekarang ini jadi dokter darah. Dan yang satu ini entrepreneur, sekarang S2 di ITB. Masih menjalani aktivitas sebagai Ya, kita mahasiswa ya? serahkan saya kepada masing-masing di mana dia selera ya, sesuai dengan visionnya masing-masing. Oke Bapak, saya kepingin dengar lagi kiprah Bapak selama di keanggotaan DPRD ini. Ya alhamdulillah ini periode ketiga saya jadi anggota DPRD Sumatera Selatan. Ya. 2 periode saya menjadi pimpinan Komisi 2 yang membidangi perekonomian dan pertanian. Itu bidang yang saya sangat senangi dan menjadi tantangan sendiri bagi saya ikut bersama-sama pemerintah mengembangkan pertanian dan ekonomi Sumatera Selatan. Jadi mitra saya di Komisi 2 itu adalah dinas pertanian, ketahanan pangan, seperti itu ya. Karena kita ini Sumatera Selatan ini masyarakatnya 58% masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian ini. Membangun sektor pertanian berhasil, berarti sebahagian tugas pemerintah dan DPR itu selesai Sumatera Selatan. Tapi menjadi persoalan, pertanian kita itu baru beberapa tahun ini berkembangnya cukup pesat ya. Selama ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Pertama dari sisi lahan, memang penguasaan lahan oleh masyarakat ini tidak begitu luas lagi. Kemudian dari segi produksi memang masih agak kurang. Nah, tapi setelah kita berjuang bersama-sama pemerintah meningkatkan ekstensifikasi, kemudian memodernkan alat-alat pertanian, maka sekarang ini berkembang. Anggaran di sektor pertanian selama ini cukup kecil ya, tapi sekitar 5 tahun terakhir ini besar. Ini berkat perjuangan kita, pemerintah daerah, ke pemerintah pusat. Kita berkali-kali pada waktu itu menemui Ketua Komisi 4 yang kebetulan orang Gerindra, Bapak Edi Prabowo yang saat ini menjadi Menteri Perikanan ya. Beliau menemui kami. Saya sebagai pimpinan komisi waktu itu mengajak seluruh kepala dinas pertanian provinsi maupun Sumatera kabupaten kota menghadap beliau untuk meminta peningkatan anggaran. Nah, berkat perjuangannya juga banyak sekali bantuan-bantuan Alsintan. Alat-alat mesin pertanian ya, ada hand traktor, ada bed dryer. Sekarang ini banyak sekali alat panen yang dibantu oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan itu, pemerintah provinsi juga terus meningkatkan anggaran di sektor pertanian. Kita mempunyai unggulan di bidang perkebunan karena kita memiliki pertanian karet. Sumatera Selatan itu menjadi provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia. Dan dimiliki oleh sekitar 80% rakyat. Hanya sekitar 20% dari perkebunan karet di Sumatera Selatan itu dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar maupun pemerintah. Ya. Tapi di bidang kelapa sawit, Sumatera Selatan ini cukup besar. Nah, cuman penguasaan oleh masyarakat ini masih belum begitu luas karena kebun-kebun kelapa sawit yang ada di Sumatera Selatan ini banyak dimiliki oleh corporate
oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, belakangan ini masyarakat sangat tertarik dengan kebun kelapa sawit. Tapi ada persoalan. Banyak sekali bibit-bibit yang digunakan oleh masyarakat ini, baik oleh petani karet maupun petani sawit itu, bibit yang kualitasnya tidak memadai atau bukan bibit unggul. Kerugian negara, kerugian masyarakat akibat menggunakan bibit tidak unggul ini luar biasa besar. Ini menjadi tantangan pemerintah kita, ya, kami sebagai anggota DPR berjuang bagaimana agar pertama masyarakat itu mendapatkan bibit yang unggul. Kedua, mereka harus kita latih skill bagaimana cara mengelolanya dengan baik, karetnya bagaimana agar diurus dengan baik, kemudian sawitnya seperti itu, budidayanya dilakukan dengan baik, kemudian saluran distribusi penjualan ini juga harus diatur oleh pemerintah supaya masyarakat itu kan dapat menikmati hasil taninya. Kita juga mempunyai kopi yang luar biasa banyak. Sumatera Selatan itu daerah Kabupaten Lahat, Empat Lawang, kemudian Muara Enim, serta Oku Selatan merupakan sentra kopi di Sumatera Selatan. Nah, produksi kita itu luar biasa besar dan enak. Jenis kopi yang tumbuh di Sumatera Selatan itu paling banyak ditanam adalah kopi jenis Robusta. Sebahagian saja yang menanam kopi jenis Arabica, karena kita adalah tumbuh kopi ini kan di dataran tinggi berkisar antara 1.300 sampai 1.800 meter. Nah, ini dikembangkan. Petani kopi ini kan banyak sekali tantangannya, termasuk dari bibit tadi, kemudian pengolahannya masih sangat tradisional. Pemerintah, DPR kita pada waktu saya menjadi pimpinan DPR Komisi 2 itu berjuang bagaimana agar petani kopi kita ini bisa diangkat martabat dan harkatnya melalui teknologi tepat guna. Ya. Sekarang ini dikembangkan teknologi tepat guna stik sambung kopi. Ya. Itu dari sisi perkebunan ya Pak ya? Ya, dari sisi perkebunannya. Jadi kita memberikan bantuan, mendorong pemerintah memberikan bantuan bibit unggul dengan cara atau kebun-kebun kopi yang lama dilakukan penyetikan ulang. Nah, dalam 1,5 tahun sambungan ini sudah berbuah dan hasilnya luar biasa. Ini yang sekarang berkembang di Sumatera Selatan. Kita lihat hasilnya sangat tinggi. Kalau itu sudah dilakukan oleh sebagian besar petani kopi, maka masyarakat akan menikmati. Iya. Apalagi kalau harganya mahal. Tadi Bapak juga menyebut selain perkebunan dan pertanian, kita juga ada dari sisi perikanan ya Pak ya? Ya. Di sini saya juga lihat ada kolam ikan yang tentunya juga untuk diternakkan di sini saja atau memang dibudidayakan? Kalau ini sebenarnya kolam ikan hias, ikan koi, tapi ini lagi saya renovasi. Boleh nanti kita lihat ya Pak? Karena ada kebocoran ya, saya pindahkan terlebih dahulu ikannya lagi nggak di sini ya, saya titipkan. Saya sebenarnya senang baik dengan ikan hias maupun yang biasa diternakkan seperti lele, ikan mas, kemudian ikan nila. Semuanya saya senang karena itu adalah sejarah masa kecil saya. Dan saya lihat juga ada ternak lele ya Pak ya, nanti kita ke sana ya. Ya, ini ternak lele saya mencoba, nanti maksud saya kan pengetahuan ini ingin berbagi kepada masyarakat ya. Saya ternak di belakang itu ada. Nanti ceritanya ditahan ya Pak ya, nanti kita cerita lanjut lagi. Baik saudara, kita jeda sejenak, bukan basa-basi akan segera kembali. Pemirsa, kembali bukan basa-basi, masih bersama Pak Budiarto Marsul beserta keluarga. Nah ini kawasan tempat penyaluran hobi ini. Ya, hobi ini ada juga manfaatnya secara ekonomis ya. Nah, jualan ini burung apa Pak? Burung merak ya. Sebenarnya tempo hari banyak macam-macam burung ini saya jadikan satu di kandang ini, tapi sekarang tinggal beberapa. Ini burung yang saya sangat senang ini.
Ada burung merak, ada Selain burung merak, burung bonsai, Oke. macam-macam, Mbak. Burung jala. Ada berapa ya. macam dalam satu kandang ini, Pak? Banyak macamnya ini, ya. Tapi sekarang tinggal ada beberapa, ada 4-5 macam sekarang ini. Ini Jadi burung-burung untuk, kesayangan semua ya. Apa? Telurnya banyak, Mel. Oh, nah, yang itu sudah ada telurnya. bertelur. Ini Telur yang merak ini, itu, Bu? Iya. telur- Bukan, telur itu yang burung yang Ekor panjang itu. Ekor panjang. Ya. Selain memelihara burung, kawasan ini menjadi kawasan refreshing keluarga seperti itu ya, Bapak? Ya. Nah, Jadi ada apa lagi? untuk biasanya kita aktivitas kantor sehari-hari ya. Kita selingi juga untuk membuat suasana menyenangkan dengan hobi. Tapi hobi ini sebenarnya kalau ditekuni dengan baik bisa juga menghasilkan. Ini adalah kolam apa ikan ini, Pak? lele dengan sistem bioflok ya. Memang dibudidayakan seperti itu? Dibudidayakan. Ini sebenarnya belum terlalu baru teknologinya ini. Sangat efisien, efektif, ramah lingkungan, dan tidak terlalu memerlukan lahan. Cukup lahan yang tidak terlalu luas, bisa kita ternak ikan lele ini dengan produksinya tinggi. Panen dalam berapa bulan, Pak? Panen dalam 2 bulan ini, kita bisa juga menekan pakan peletnya dengan cara menumbuhkan vlog di dalam kolam ini, menjadi tambahan makanan, menjadi tambahan protein bagi ikan lele ini sehingga cepat besar. Oke. Baik, kalau dalam satu kali panen lele itu berapa ton biasanya, Pak? Kita bisa ke sana, Bapak. Di sana Boleh, juga itu juga. ada kolam lain Ada yang kolam warnanya berbeda. Apakah isinya sama, juga beda, Pak? sebenarnya sama. Sama-sama kolam terpal, sama-sama menggunakan bioflok untuk membantu pakannya, dan isinya juga sama-sama lele. Lele ini berukur umurnya sekitar 1,5 bulan, mungkin sekitar 3 minggu lagi akan panen. Dalam satu kolam seperti ini biasanya isinya ada berapa kilo atau isinya satuan gitu, Pak? Kolam ini sangat efisien, efektif, dan bisa dikembangkan oleh masyarakat yang memiliki berbagai macam ukuran halaman, karena dia tidak menggunakan lahan yang luas, cukup hanya beberapa meter. Ini bisa diisi, idealnya itu tidak boleh lebih dari 2.000 ekor bibit. Ya. Nah, Bapak sehingga terinspirasi untuk memelihara ikan dan juga bertanam seperti tadi, berkebun seperti itu ya, Pak. Untuk kedepannya bagaimana? Sebenarnya ini kan hobi ya, untuk membuat suasana senang dari kehidupan sehari-hari, tugas sehari-hari. Karena hobi kita di pertanian, saya kembangkanlah di belakang ini karena lele ya. Sebenarnya ini baru, yang sudah lama itu di kolam itu ya. Ini kita ingin memberikan contoh kepada masyarakat dengan lahan yang tidak terlalu luas, tapi teknologinya tepat, bisa menghasilkan lumayan. Untuk Harapan tambang. Bapak ke depan seperti apa untuk pengembangan dari yang sudah Bapak kembangkan saat Kalau ini? ikan ini kita mengharapkan kan sekarang yang menyuplai ikan utuhan, pecel lele segala macam itu masih banyak dari Lampung, dari daerah-daerah lain ya. Kita mengharapkan jangan ketergantungan lagi dengan daerah-daerah lain, cukup dipenuhi oleh masyarakat Sumatera Selatan. Kaitannya dengan Bapak sebagai anggota Dewan saat ini, harapan Bapak ke depan bagaimana pembangunan di Sumatera Selatan ini? Sumatera Selatan ini daerah yang luar biasa, punya potensi sumber daya manusia dan sumber daya yang luar biasa banyak. Penduduk kita sekarang ini 8 juta lebih ya, hampir 8.500.000-an lah ya. Mereka ini merupakan tenaga kerja yang bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama membangun Sumatera Selatan. Kita mempunyai sumber daya alam di bidang pertambangan, di bidang perkebunan, pertanian. Luar biasa, perikanan juga. Mari kita, pemerintah, untuk memfasilitasi masyarakat mengolah sumber daya alam yang kita miliki dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang kita miliki juga. Mudah-mudahan dengan alam yang demikian unggul, Sumatera Selatan, masyarakatnya akan semakin sejahtera. Amin.
Saudara, demikian bincang-bincang kita mengenal lebih dekat dari sosok anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Budiarto Marsul, SEMSI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Bukan Basa-Basi selanjutnya. Bapak, kita lihat yuk.